Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah. Oke, terakhir kemarin kita membahas tentang laha makasabat wa alaiha maktasabat, bahwa kita manusia itu diberi beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa perintah-perintah yang kalau perintah-perintah itu kita kerjakan dengan benar dan penuh ketulusan, maka kita akan dianugerahi ganjaran, itulah makasabat. Tapi juga wa 'alaiha maktasabat, kalau kita melanggar adanya aturan-aturan itu, maka kita disangsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adanya upah dan sanksi itu penting untuk orang-orang kebanyakan. Karena di dalam kehidupan ini rata-rata orang berbuat karena mengincar upah. Masa ada ya tukang-tukang yang ikhlas, maksudnya ikhlas itu tanpa dibayar? Enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada. Uang sudah dibayar saja banyak korupsi waktu, apalagi nggak dibayar, kan gitu. Nggak ada itu. Nah, Allah Ta'ala memberikan iming-iming upah agar dengan upah tersebut kita manusia itu bersemangat. Nanti ketika mencapai puncak ketulusan, tanpa upah sekalipun orang tetap tulus dalam beramal. Karena itu orang sufi bilang begini, ya Allah, andaikan dengan berjerih payah aku bersujud kepadamu, lantas di akhirat kau
menyediakan neraka untukku, maka kuterima dengan lapang hati. Kenapa? Karena orang ini sudah merasakan nikmat di dalam bersembah sujud tanpa mengharapkan upah apapun dari Allah Ta'ala. Itu yang kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Kemudian beliau menyatakan, ya Allah, kalau di akhirat nanti kau panggil aku, wahai hambaku, kau panggil aku dengan kalimat wahai hambaku, setelah itu mbok aku mau disungsepkan di neraka, enggak masalah. Sebab perkataanmu ya Allah, firmanmu menyebutku wahai hambaku, itu sudah sangat menggembirakan aku. Hanya disapa wahai hambaku. Setelah itu terserah Allah Ta'ala. Disebut namanya saja, dipanggil wahai hambaku saja, itu sudah menggembirakan beliau. Itu dari saking apa? Dari saking ma'rifatnya, dari saking kenalnya beliau kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memanggil wahai hambaku untuk beliau, itu sudah segala-galanya. Sudah segala-galanya. Jadi di puncak rohani itu, kita sudah terbebaskan dari adanya janji-janji upah dan ancaman. Sudah bebas. Ini hanya untuk pemula-pemula di jalan rohani, adanya upah dan ancaman itu. Untuk pemula-pemula. Nah, sementara untuk orang-orang yang dewasa di jalan rohani, itu lebih menikmati sembah sujud dibandingkan balasan Allah Ta'ala terhadap sembah sujud itu. Lebih menikmati sudah lebih menikmati. Nah, karena itu adanya konsep tentang upah dan ancaman itu sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Bahkan orang sufi bisa mengatakan, andaikan aku kelak di akhirat engkau masukkan aku ke surgamu, tapi di surgamu aku terhalang menyaksikan wajahmu, kutolak surga. Andaikan ya Allah engkau memasukkan aku ke nerakamu, tapi di nerakamu itu aku diberi kesempatan untuk menyaksikan wajahmu, kupilih neraka. Jadi ini tingkatan keikhlasan yang sudah lebih tinggi. Ini ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, sudah tidak ada hubungannya dengan perkara pamrih. Jadi laha makasabat wa 'alaiha maktasabat itu untuk kelas-kelas pemula di bidang rohani, semacam kita ya. Jadi kalau kita itu misalnya dijanjikan, kau yang tekun ya menyembah kepadaku, misalnya Allah berfirman begitu, nanti di akhirat tidak kukasih apa-apa engkau. Kita berpikir, ya ketimbang nggak dikasih apa-apa, nggak usah berat-berat melaksanakan perintah dong, kan gitu. Jadi sulit untuk betul-betul menemukan keikhlasan yang tanpa pamrih, itu sulit. Jadi karena itu kemudian Allah Ta'ala menyediakan pamrih yang halal. Apa itu? Kita beribadah mengharapkan surga dunia dan surga akhirat, halal itu. Boleh. Kita beribadah dengan berharap terhindar dari neraka dunia dan neraka akhirat, itu halal juga, boleh. Jadi untung Allah Ta'ala menyediakan imbalan untuk kelas kita yang receh-receh begini. Jadi tetap aja ada imbalannya, jadi nggak usah khawatir. Oke, setelah itu thumma lamma asyara subhanahu, kemudian setelah mengisyaratkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ila sirri taklif, terhadap adanya rahasia beban perintah dan larangan itu, arada maka berkehendak Allah Ta'ala ayyusyira, kepada hendaknya mengisyaratkan itu Allah ilal idyan, kepada melaksanakan bima, dengan sesuatu kullifa yang dibebani itu insan bi dengan ma, la yakunu tidak ada itu idyan illa bi taufiqihi, kecuali dengan petunjuk Allah, wajad bin dan tarikan min indihi, dari sisi Allah. Oke. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang rahasia taklif ya, rahasia adanya perintah dan larangan gitu ya. Kenapa ada perintah? Karena di dalam yang diperintahkan itu ada kebaikan. Jadi menyia-nyiakan perintah sama saja dengan menyia-nyiakan karunia. Menolak perintah sama dengan menolak karunia. Itu sirut taklif. Kenapa ada perbuatan-perbuatan yang dilarang?
Karena di dalam perbuatan itu ada bahaya-bahaya. Karena itu menerjang larangan sama saja dengan menceburkan diri di dalam penderitaan. Menerjang larangan sama saja dengan praktek eutanasia, yaitu bunuh diri perlahan-lahan. Nah, sekarang setelah menjelaskan tentang sirut taklif itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mengerjakan kebaikan itu bukan karena potensi kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan itu bukan karena kecerdasan rohani kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan itu murni karena bimbingan dan petunjuk Allah taala. Di sini ya. Gagal kita, gugur kita untuk membanggakan amal baik. Jadi karena itu amal baik itu kalau sudah dibanggakan, tanda-tandanya amal baik itu tidak terkabul kalau sudah dibanggakan. Kenapa? Karena membanggakan amal baik itu sama saja dengan mengakui apa yang sesungguhnya milik Allah Ta'ala menjadi milik kita. Segala kebaikan itu, segala kemuliaan itu milik Allah Ta'ala. Kok kita aku-aku? Nah, di situ letak kesalahannya. Jangankan mengaku-ngaku karunia Allah sebagai milik kita. Kita mengaku milik orang lain sebagai milik kita. Misalnya bukan sandal saya bilang, ini sandalku, itu berdosa kok. Apalagi kalau punya Allah Ta'ala kita akui, oh ini kebaikanku, ini kemuliaanku. Makin tidak bisa diterima oleh akal. Jadi karena itu yang perlu kita tekankan adalah bagaimana setiap saat dalam diri kita itu ada perasaan mengemis kepada Allah. Mengemis kepada Allah. Setiap saat merasa mengemis. Karena kalau kita tidak disuplai oleh pertolongannya, maka rontok kita, habis kita. Habis. Jadi apa yang disebut sebagai prestasi pribadi itu tidak ada loh sebenarnya secara hakikat. Ini prestasiku, ini karena aku memiliki ijazah tingkatan ini. Itu enggak ada itu. Itu sama sekali tidak ada. Itu hanyalah merupakan tugas-tugas yang dilazimkan dalam diri kita dalam kehidupan. Tapi jangan sampai membawa kita kepada arogansi atau kesombongan. Lidzalika laqanahum, karena itu laqana mentalkin Allah Ta'ala hum kepada itu mereka mukminin itu doa terhadap doa wal istighatsah dan mohon pertolongan wal munajat dan munajat biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi ini ya, dari saking belas dan kasih sayangnya Allah Ta'ala, Allah itu menuntun kepada kita doa yang seperti ini. Ini kan seolah-olah Allah mengatakan, ini loh, kalau mau berdoa dengan doa yang kuajarkan ini, gitu loh. Itu kan dari saking pemurahnya menyediakan diri untuk menerima dan mengabulkan doa itu loh. Coba kalau mau berdoa dengan ini. Jadi redaksi doanya diberikan oleh Allah Ta'ala, dan yang mau mengabulkan itu Allah. Kan sama saja dengan menyediakan diri untuk sepenuh-penuhnya mengabulkan rintihan-rintihan doa itu. Kau berdoa dengan doa yang kuajarkan ini, nanti aku yang akan mengabulkan doa itu, kan gitu. Nah, ketika orang itu sudah kuat keyakinannya kepada Allah Ta'ala, orang itu tidak risau berhadapan dengan kemungkinan apapun dalam kehidupan. Tidak risau. Misalnya ya, ada pasangan muda-mudi, itu sudah mau merancang tentang anak dan lain semacamnya. Karena keyakinannya itu lekat kepada Allah Ta'ala, enggak risau itu. Punya anak berapapun enggak risau. Kalau kita pakai akal kan, waduh biayanya dong. Kan itu. Loh, Allah Ta'ala yang nitipkan anak, Allah Ta'ala yang ngasih rezeki terhadap titipannya itu. Loh. Jadi kalau kita terlalu berpikir bagaimana kita tanggung, wah itu sepertinya mengambil alih tugasnya Allah. Kan begitu. Tugasnya Allah Ta'ala memberikan rezeki, kok kita ambil alih? Ya abot. Berat. Itu Allah Ta'ala kok yang nanggung. Karena itu di Madura, di Pamekasan itu ya. Ada seorang wali jadzab, wali yang termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala. Namanya Kiai Lutfi ya. Kiai Lutfi. Beliau itu bikin kolam yang agak besar di depan kamarnya.
Padahal itu tidak memiliki dana apapun. Nah, karena bapaknya itu waras, bapaknya itu normal, bapaknya yang berpikir tentang dana. Bilang bapaknya, "Cong, kamu bikin kolam besar-besar gini nanti dananya dari mana?" Katanya. Nah, si pintar Lutfi, kayak Lutfi itu jawab kemudian, "Bapak ini gimana? Wong Allah Ta'ala yang mau membiayai nggak berat kok. Kok malah bapak yang berat?" Jadi merasa, si wali ini merasa, aku yakin Allah yang akan menanggung, kan begitu. Itu baru perkara kolam, apalagi perkara anak yang jelas-jelas merupakan titipan Allah Ta'ala. Jadi karena itu kata teman saya seorang sastrawan berkelekar, karena anaknya banyak terus berkelekar. Wong orang-orang nitipkan kendaraan di Malioboro itu bayar kok sama tukang parkirnya, itu bayar. Apalagi Allah nitipkan anak, masa nggak bayar? Itulah. Nah, itu sesekali kita menggunakan cara berpikir seperti itu. Termasuk ongkosnya hidup ini, kita tidak nanggung loh sebenarnya. Sebab ada dua macam rezeki ya, yang pasti diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Pertama, nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu adalah nikmat yang berupa Allah Ta'ala mewujudkan kita, menghidupkan kita, menjadikan kita sebagai penghuni bumi ini. Itu namanya nikmatul ijad. Terus nikmatul imdad itu adalah nikmat untuk keberlangsungan hidup kita. Kita dijamin kok. Jadi berat itu beratnya sendiri itu sebenarnya. Kita itu dijamin. Nah, adapun kalau kita bekerja, itu karena kita diperintahkan untuk ikhtiar, itu saja. Dan jangan sampai berlebihan. Tugas kita ikhtiar, malah kita pikirkan dengan penghasilannya sekalipun. Wah, itu berlebihan. Berlebihan. Jadi misalnya kita merintis sebuah usaha, kok serpetirnya tidak direspon oleh publik misalnya. Enggak masalah, orang itu direspon atau tidak direspon sudah tugasnya Allah. Gitu loh. Adapun tugas kita ya menjajakan ke publik, itu saja. Jangan kemudian memikirkan apa yang merupakan tugas Allah Ta'ala. Itu yang menjadikan manusia stres. Tugasnya Allah, kita mau ambil alih, dipikirkan sedemikian rupa. Ini nanti gimana, ini nanti gimana. Allah Ta'ala nggak gimana-gimana kok. Jadi sebenarnya hidup ini enteng kalau kita jalani dengan penuh keyakinan kepada hadiratnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Mana dengan orang-orang dulu yang anaknya 15 itu, kok nggak ada yang khawatir? Iya, ada yang 20 loh ya. Itu satu ibu. 20. Berarti produksinya setiap tahun. Dan itu pasti nikahnya muda. Dan sukses-sukses itu loh. Nah, karena apa? Itu ngerti akidah, memiliki keyakinan yang benar. Jadi jangan apa? Jangan sampai apa yang merupakan beban Allah, tugas Allah, kita bebankan kepada diri kita. Rabbana, Allah mengajarkan ini kepada kita. Rabbana ya man Rabbana, wahai Tuhan yang mendidik kami, wahai Tuhan yang membesarkan kami, wahai Tuhan yang ngopeni kami. Itu artinya Rabbana. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan diri kita, setelah itu mengongkos hidup kita, setelah itu mendidik diri kita. Kita dididik setiap hari. Jadi setiap hari sebenarnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam peristiwa. Coba dalam berbagai macam peristiwa, kan itu kan banyak sekali pelajaran untuk diri kita. Itu cara Allah Ta'ala mendidik. Cara Allah Ta'ala. Cuman kalau kita tidak memiliki penglihatan batin yang bagus, kita tidak menyaksikan Allah mendidik kita, itu tidak menyaksikan. Padahal setiap saat Allah mendidik kita. Misalnya kita bangun tidur besok ya, mestinya pendidikan yang kita terima dari Allah Ta'ala itu apa? Pendidikan yang kita terima adalah, ya Allah, andaikan bukan karena belas kasih-Mu, tentu aku akan tidur selamanya dan tidak pernah bangun lagi. Jadi itu pendidikan loh sesungguhnya. Ini loh, aku yang membuatmu bangun segar bugar. Ini aku. Itu pendidikan sebenarnya. Cuman kan pendidikan seperti itu seringkali lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Sehingga kita tidak menggubris pendidik yang paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendidik yang paling
unggul, yang paling tinggi, yang paling bermutu. Allah Ta'ala mendidik makhluk-makhluknya itu. Itu yang disebut dengan ya Rabbana, ay ya man Rabbana, wahai Tuhan yang sudah mendidik kami. Dididik. Bilutfika, dengan kelembutanmu, liqabuli taklifatika, untuk menerima taklifmu. Wahai Tuhan yang telah mendidik kami dengan penuh kelembutan. Allah itu betul-betul penuh dengan kelembutan loh ya. Bayangkan, kita nggak sholat diopeni sama Allah Ta'ala. Kita nggak sholat tetap dikasih rezeki. Apa itu tidak dengan kelembutan itu? Dengan kelembutan. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kepada makhluk-makhluknya apa yang dibutuhkan. Walaupun seringkali si makhluk-makhluk itu ingkar, tetap dikasih. Itu pendidikan luar biasa dengan penuh kelembutan. Nah, mendidik itu dengan penuh kelembutan, liqabuli taklifatika, untuk menerima beban-beban perintahmu ya Allah. Jadi dididik. Jadi ini untungnya ya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kita itu bengal, walaupun kita itu seringkali menabuh genderang pengingkaran kepada hadirnya, tetap saja disikapi dengan halus oleh Allah Ta'ala, dengan penuh lembut, disikapi seperti itu. Siapa tahu nanti kita akan menjadi orang yang ngebut secara rohani di jalan keilahian. Jadi karena itu kita harus memperhatikan bahwa setiap saat umur kita berkurang. Umur kita berkurang. Dan karena itu kemudian kita harus mengimbangi dengan adanya bertambahnya bekal yang kita himpun di dalam kehidupan di dunia ini. Jangan umur berkurang, kepatuhan berkurang juga. Wow, itu na'udzubillah bisa menjadi malapetaka. Apalagi kita yang berumur 40 tahunan ke atas itu ya. Itu kata Imam Ghazali, kalau 40 tahun masih belum beres, itu lebih angin lagi untuk membereskannya. Jadi karena itu kita bersiap sedia justru sebelum umur 40. Sudah semangat secara rohani, sudah semakin matang gitu. Rohani. Nah, tujuannya apa? Kita dididik oleh Allah Ta'ala dengan penuh kelembutan itu, tujuannya adalah linasila ila sofai tauhidika, agar kita itu sampai kepada kejernihan tauhid. Agar sampai kepada kejernihan tauhid. Apa itu kejernihan tauhid? Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang menentukan apapun untuk seluruh makhluk ini. Jadi ketika orang sampai kepada kejernihan tauhid itu, orang ini tidak melihat adanya bahaya dari makhluk-makhluk sebagaimana tak menyaksikan manfaat dari makhluk-makhluk, kecuali dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berbahaya dan untuk bermanfaat. Jadi tidak ada istilah karena makhluk itu. Ketika orang tauhidnya jernih, enggak enak sama tetangga, enggak ada itu, enggak ada. Jadi yang ditekankan kalau begitu apa? Yang ditekankan adalah semata-mata karena Allah. Jadi bukan perkara digerakkan oleh rasa tidak enak. Makanya kalau digerakkan oleh perkara tidak enak, orang bisa ambrol dari kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Enggak enak. Padahal yang tidak dienaki itu tidak bertanggung jawab kelak di akhirat. Misalnya tidak enak teman, apa temannya itu bisa membantu di akhirat, di alam kubur? Ya enggak, ditinggalkan sendiri. Itulah. Jadi karena itu logika tidak enak itu harus dihentikan. Kalau kita terjun misalnya, ya itu karena Allah Ta'ala, jangan karena tidak enak, tapi karena Allah Ta'ala. Sebab karena tidak enak itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi pastikan kita berbuat apapun itu karena Allah. Atau kita tidak berbuat apapun yang buruk itu karena Allah. Bukan karena tidak enak terhadap orang lain. Kalau mau tidak enak, mending tidak enak karena Allah. Misalnya, kok tidak mengerjakan keburukan? Gak enak ya sama Allah, disaksikan soalnya aku. Wah, itu hebat itu. Hebat. Seringkali Allah Ta'ala itu lewat kok. Nggak masuk dalam hitungan. Nggak enak karena Allah, nyaris nggak ada itu. Tapi kalau nggak enak karena tetangga karena teman, itu banyak terjadi. Tapi kalau nggak enak karena Allah, itu berarti sudah tingkatan ihsan itu tertinggi itu.
Makanya Syekh Junaid Al-Baghdadi itu ya memiliki beberapa murid. Kemudian dalam rangka menguji murid itu, masing-masing murid sekitar 5 orang itu dikasih ayam dan dikasih pisau dan dikasih tugas. Tolong kalian masing-masing santriku bawa 1 ayam, bawa 1 pisau, dan sembelihlah ayam itu di suatu tempat yang tak disaksikan oleh siapapun. Nah, masing-masing itu berpencar. Kemudian di tempat yang kira-kira sunyi disembelih. Hanya ada 1 murid yang tidak menyembelih. Loh, kamu kok satu-satunya santriku yang tidak menyembelih ayam sebagaimana perintahku? Karena perintah jenengan, Tuan, saya disuruh nyembelih ayam ini di sebuah tempat paling sunyi yang tidak disaksikan oleh siapapun. Bukankah tetap disaksikan oleh Allah Ta'ala? Nah, hanya 1 santri ini yang jeli. Selebihnya kelihatan sepi sikat. Nah, itu biasanya orang-orang yang berbuat dosa yang ketika kelihatan sepi sikat saja. Sebab apa? Tidak merasa bahwa orang ini disaksikan oleh Allah Ta'ala. Tidak merasa begitu. Nah, orang-orang seperti itu yang tidak merasa disaksikan Allah Ta'ala akan sangat mudah berbohong. Kenapa? Karena dia mengira bahwa dengan bohong itu dia sesungguhnya sudah terbebaskan dari adanya kesalahan. Jadi karena itu hanya ketika manusia merasa disaksikan oleh Allah Ta'ala setiap saat, maka kita akan memasuki derajat rohani yang dewasa, derajat rohani yang bagus. Tapi ketika masih semata-mata karena penglihatan makhluk, penilaian makhluk, itu belum dewasa rohaninya. Masih berada di taraf kanak-kanak walaupun umurnya sudah puluhan tahun. Jadi ya, di dalam dunia rohani tidak diukur perkara siapa lebih tua, lebih banyak umurnya. Tapi yang diukur adalah siapa lebih bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Wa taqdisika, Engkau mendidik kami ya Allah agar kami sampai kepada kesucian tauhid-Mu dan sampai kepada kemahasucian Allah Ta'ala. Orang yang sampai kepada tingkatan takdis, yaitu memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan dengan sangat mudah untuk menafikan apapun yang lain. Maksudnya menafikan apakah tidak menghargai manusia? Oh, tetap menghargai. Tapi berbagai macam dampak apapun itu, ya, tetap disandarkan kepada Allah Ta'ala. Begini misalnya begini. Kita punya ponaan misalnya ya. Ini peristiwa saya kemarin. Saya punya ponaan. Ponaan itu sudah gadis dan dilamar oleh seseorang yang di penglihatan saya itu orangnya ini bagus, orangnya ini plus, orangnya ini rohaninya bagus. Ternyata ketika saya tawarin itu enggak mau, ternyata dia punya pilihan sendiri. Semula saya mau berusaha mau menggunakan otoritas saya. Tapi akhirnya saya sadar, wah, perkara jodoh ini kan sudah ada tulisnya di Lauh Mahfuz ini. Ya. Kalau memang jodohnya dengan A, walaupun digiring dengan B, tetap dengan A. Kalau jodohnya dengan B, walaupun saya giring dengan A, tetap dengan B. Akhirnya saya akhirnya mundur, mengalah, bersikap lembut. Oh ya, bismillah, semoga baik gitu. Jadi ketimbang saya ngotot-ngototan misalnya sebagaimana terjadi pada banyak orang tua, terutama di Jawa Timur tuh. Itu bisa sampai sekian lama itu si anak itu tidak dianggap sebagai anak loh. Kenapa? Karena memilih yang tidak diinginkan oleh orang tua. Jadi katakanlah ini masih zaman Siti Nurbaya gitu. Itu banyak terjadi loh ternyata. Sampai sekian tahun, sampai dibujuk-bujuk, tetap tidak bisa.
Itu kenapa? Karena terlalu kaku berhadapan dengan takdirnya Allah Ta'ala. Jangan terlalu kaku. Kita berhadapan dengan takdir itu. Misalnya, ini menurut rencana kita baik. Menurut rencana kita sudah bagus, sudah mapan, sudah sip. Misalnya. Tapi ternyata itu bukan merupakan garis dari Allah Ta'ala. Pasti nggak terjadi. Berkaitan dengan orang mau menikah itu ya. Kalau memang sudah tiba waktunya menikah, biarpun tidak mau pasti menikah. Nggak mungkin bisa diundur. Jadi tenang saja, Jid, tenang saja. Tenang saja. Jadi kalau memang sudah waktunya menikah, biarpun tidak punya calon, langsung jadi. Gitu. Jadi nggak usah risau ya. Hanya karena belum menemukan dalam perburuannya itu. Nggak usah risau. Jadi kalau sudah waktunya menikah ya menikah walaupun tidak menginginkan. Menginginkan, sangat menginginkan, belum waktunya, tetap cuman menginginkan toh. Jadi kita ikhtiar itu sekedarnya, karena itu sekedarnya saja. Hanya karena kita melaksanakan perintah untuk berikhtiar. Selebihnya ya terserah Allah. Kehidupan itu Allah Ta'ala yang memainkannya kok. Allah Ta'ala yang memegang melodinya kok. Kehidupan itu mau seperti apa. Yang penting kita melaksanakan perintah berupa ikhtiar. La tu'akhidna. Oke, saya kira ini penjelasan singkat dari saya dari tafsir Al-Jailani ini pada surat Al-Baqarah ayat 286. Ini ternyata masih belum berakhir dan kita tidak mengejar cepat hatam. Yang penting kita bisa menikmati. Moga-moga ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam umur kita. Amin ya mujibus sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.